Halo guys, welcome to YOLO. Di sini kita akan belajar mengenai banyak hal. Di sini kita akan belajar tentang agama Konghucu dan Tao di Indonesia. Sejarah masuknya agama Konghucu di Indonesia. Kedatangan agama Konghucu diperkirakan sejak akhir zaman prasejarah. Terbukti dengan ditemukannya benda-benda prasejarah seperti kapak yang terdapat di Indochina dan Indonesia. Penemuan ini membuktikan adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang terdapat di dataran Tiongkok dengan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indochina. Di Indonesia, banyak pedagang-pedagang Cina yang secara rutin mengunjungi Pulau Jawa yang bertujuan untuk berdagang. Pertama kali datang ke Pulau Jawa, banyak dari mereka bertempat tinggal dan menetap di Tuban, Surabaya, dan Gresik. Karena terdapat pelabuhan-pelabuhan besar di Pulau Jawa. Sedangkan orang-orang Cina yang datang ke Sumatera dan Kalimantan, sebagian besar adalah petani dan buruh. Mereka menggarap pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sebagian kecil mempunyai keahlian dalam bidang pertukangan. Kedatangan mereka di Indonesia membawa serta tradisi, norma-norma tata kehidupan, dan sikap fanatisme terhadap tradisi negara leluhur. Ajaran Konghucu pengaruhnya besar terhadap orang-orang Cina. Ajaran Konghucu menciptakan rasa kesatuan keluarga dimanapun mereka berada. Ritual dalam agama Konghucu. Ritual peribadatan umat Konghucu di kelenteng. Arti dan tujuan umat Konghucu melaksanakan ritual peribadatan hampir sama dengan agama pada umumnya. Arti dalam ibadah itu sendiri yakni menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari melaksanakan ritual peribadatan bagi umat Konghucu yaitu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, memohon pertolongan dan perlindungan, bersyukur atas nikmat Tuhan, dan prosesi peribadatan umat Konghucu. Ada beberapa waktu peribadatan yang harus dilaksanakan oleh umat Konghucu. Pertama, peribadatan setiap hari, yaitu pagi dan sore. Peribadatan ini biasanya dilaksanakan di rumah ataupun di tempat peribadatan agama Konghucu atau kelenteng. Kedua, peribadatan setiap tanggal 1 Imlek dan 15 Imlek yang dilaksanakan di kelenteng. Peribadatan tanggal 1 Imlek dipergunakan untuk introspeksi diri manusia, sedangkan pada tanggal 15 Imlek digunakan untuk memohon permintaan kepada Tuhan dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama hidup. Ketiga, peribadatan setiap minggu atau kebaktian mingguan, yakni doa secara berjamaah dan membaca ayat dari kitab suci sebagai renungan dan kemudian diakhiri dengan khotbah. Dalam agama Konghucu ada beberapa macam peribadatan, yakni ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tian, kebaktian bagi nabi, kebaktian bagi para suci, dan sembahyang bagi para leluhur. Agama Tao. Agama Tao di Indonesia perkembangannya tersendat-sendat karena situasi politik masa lalu yang tidak kondusif dan terkena dampak zaman Orde Baru, sehingga sangat menghambat perkembangannya. Padahal agama Tao masuk ke Indonesia sudah dimulai sejak orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, mereka membawa tradisi Tao dan berusaha mendirikan kelenteng-kelenteng yang sudah berumur ratusan tahun, dan bahkan ada yang sudah berumur 300 tahun loh. Agama Tao masih berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan. Setiap agama Tao di Indonesia tergabung dalam bentuk paguyuban yang disebut sebagai Paguyuban Umat Tao Indonesia atau PUTI. Kepengurusan PUTI berpusat di Jakarta dan didukung oleh banyak cabang di daerah seperti Jambi, Bangka, Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kegiatan ibadahnya sering dilakukan di kelenteng. Penyebaran ajaran agamanya lebih berfokus pada keluarga dan keturunan saja, menjaga kepercayaan yang diimani, dan kemudian menanamkannya ke dalam kehidupan sehari-hari lebih diutamakan daripada melakukan misionaris seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain.
Aspek keyakinan atau kepercayaan umat Tao. Penganut agama Tao percaya pada 3 hal, yaitu pertama, percaya kepada roh-roh suci yang menjadi pujaannya yang disebut senming, diekspresikan melalui pemujaan atau penghormatan kepada patung-patung. Kedua, percaya kepada hakikat kehidupan, di mana dalam kehidupan seseorang itu dapat dikatakan sempurna bila ia menyelaraskan diri dengan kodrat alam. Tiga, percaya kepada hakikat kematian. Orang-orang yang percaya kepada roh pujaannya dan dapat menjalankan hidup dalam keselarasan terhadap alam, maka orang tersebut akan menemukan kematian yang sempurna. Selain itu, agama Tao juga berasaskan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Menghormati kepada nenek moyang, 3. Berbakti kepada orang tua, 4. Menggunakan alat yang ada, maksudnya memanfaatkan barang atau benda, 5. Menuju dunia yang makmur dan jaya. Bahkan orang yang mau menjadi umat beragama Tao yang baik diharuskan melaksanakan beberapa hal, yaitu 1. Sembah sujud kepada Yang Maha Esa atau Tian dan melakukan persembahan pula kepada dewa-dewi sebagai leluhurnya. 2. Menghormati orang tua atau nenek moyang kita sendiri. 3. Cinta dan setia kepada negara. 4. Cinta kepada sesama makhluk Tuhan. 5. Mempunyai sifat rendah hati. 6. Tidak boleh memiliki sifat sombong. 7. Mempunyai sifat yang tenang, damai, dan bahagia. 8. Mengurangi hawa nafsu. Dengan melakukan hal-hal seperti di atas, maka orang tersebut dapat merasakan bahagia hingga menuju kepada Tuhan atau Tian. Terima kasih sudah menonton. God bless.